Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi untuk presentasi. Sebelum membahas, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sela Widianti dan saya tidak sendiri di sini. Saya mempunyai dua teman. Yang pertama namanya Silvianti, yang kedua namanya Indah Ligar. Pasti kalian tahu aplikasi untuk presentasi itu hanya PowerPoint saja. Tetapi kalian itu salah banget, salah besar. Karena aplikasi untuk presentasi itu banyak banget, bukan cuma PowerPoint. Nah, salah satu aplikasi yang akan saya presentasikan ini sekarang yaitu aplikasi Prezi. Dimana katanya aplikasi ini tuh sangat mirip banget dengan PowerPoint untuk cara membuatnya. Namun kelebihan dari aplikasi Prezi ini, mempunyai template yang banyak banget, yang menarik banget, yang cantik-cantik banget, dan itu tuh tidak membuat kita jenuh ketika melihat template tersebut. Dan fitur-fitur yang ada di Prezi ini tuh banyak banget, beda dengan PowerPoint. Namun kekurangan dari Prezi ini, template itu berbayar. Aplikasi Prezi ini tuh berbayar, nggak gratis seperti aplikasi yang ada di PowerPoint. Namun kalian untuk pemula jangan khawatir, karena aplikasi ini 14 hari gratis untuk pemula yang pertama kali baru mendaftarkan diri. Maka dari itu, untuk kalian yang ingin mencoba-coba menggunakan aplikasi Prezi ini, boleh kalian download ketika kalian membutuhkan itu, karena hanya gratis sampai 2 minggu aja, 14 hari. Terus kekurangan aplikasi Prezi ini tuh, menurut saya pribadi, aplikasi ini tuh lumayan sulit untuk digunakan, tidak semudah dengan aplikasi pada PowerPoint. Kenapa? Karena yang pertama, penggunaan bahasanya juga nggak ada bahasa Indonesianya kalau yang saya gunakan. Terus untuk mendownload itu saya sampai 2 kali, karena yang pertama itu susah. Sinyal yang digunakan tuh harus kuat dan itu harus online. Hanya itu saja. Daripada panjang lebar saya ngomong di sini, mendingan kita langsung. Sebelum membuat, saya menyampaikan materi yang kami gunakan itu adalah kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran pertama. Muatan pembelajarannya itu IPA dan Bahasa Indonesia. Oke, kita langsung aja. Pertama, kalian bisa masuk ke Google Chrome, lalu ketik download aplikasi Prezi. Nanti di situ bakal keluar. Nah, kalian tinggal pencet versi terbaru, kalian klik unduh, tunggu sampai aplikasi ini selesai. Jika sudah, kalian langsung install. Kemudian buka, masuk username, email, dan juga passwordnya. Lalu login. Nanti kalian bakal masuk. Terus karena saya sudah punya aplikasi ini sebelumnya, karena sudah login juga, jadi saya langsung masuk saja ke akun Prezi saya. Dan kalian perlu ketahui di sini, sebelum membuat presentasi di Prezi, saya sudah membuat materinya terlebih dahulu di PowerPoint. Jadi saya tinggal memindahkannya. Nah, yang ini itu adalah template-template yang disajikan oleh Prezi, dan yang saya ambil ini adalah template yang gambar ular tangga ini, karena menurut saya ini masuk dengan materi yang saya akan gunakan. Ini materi sudah saya buat terlebih dahulu, dan saya ingin memberitahu hasil dari presentasi
materi presentasi yang saya buat di Prezi. Dan ini adalah PowerPoint yang sebelumnya saya buat. Mengapa saya hapus? Saya ingin memberitahu bahwa di sini juga ada fitur. Nah, A kecil itu untuk mengecilkan huruf, A besar itu untuk membesarkan huruf, ada style, ada insert, dan ada share. Undo. Nah, kita play. Jika sudah, jangan lupa untuk kalian. Oke, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata atau cara penyampaian yang juga salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini adalah hasil Prezi online yang dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3 yang terdiri dari Indah Ligar, Silvianti, Sela Widianti, kami dari kelas 6E PGSD. Prezi ini merupakan tugas dari mata kuliah media pembelajaran dengan dosen Ibu Nurlinda Safitri MPD. Untuk materi kali ini kita membahas untuk kelas 5 tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran pertama. Muatan pembelajarannya terdiri dari IPA dan Bahasa Indonesia. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lainnya yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau berupa daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut sebagai produsen. Selanjutnya, makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanannya sendiri disebut konsumen. Untuk konsumen tersebut terdapat beberapa bagian, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4. Berikut adalah jenis-jenis konsumen. Pertama, ada jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Selanjutnya, konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan, dinamakan omnivor. Di sini ada pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen, konsumen itu lalu mencari mangsanya konsumen yang lain. Seperti yang telah disebutkan, terdapat konsumen tingkat 1, 2, dan 3, dan 4. Di sini ada rantai makanan. Rantai makanan di sini ada padi sebagai produsen, lalu dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1, terus tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3, dan elang pun akan punah lalu menjadi pengurai berupa jamur. Di sini jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa jenis rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Nah, jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Ya, maka disebut jaring-jaring makanan. Jadi, jaring makanan tersebut terdapat makan antara rantai makanan.
Terima kasih. Jadi, setelah kita melihat video teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang Prezi dan juga menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan Prezi, selama ini kita hanya menggunakan satu aplikasi untuk presentasi. Ternyata masih banyak banget aplikasi untuk membuat slide PowerPoint. Misalnya saja ada WPS Office, ada Prezi yang kita gunakan sekarang dan kita bahas. Ada Slido, ada Visme, ada Canva, ada juga Powtoon, dan masih banyak lain. Aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan pasti mempunyai keunggulan dan juga kelemahannya. Berikut ini saya akan memberitahu apa saja keunggulan dan kelemahan dari aplikasi Prezi. Kita bahas kembali apa aplikasi Prezi ini. Aplikasi Prezi digunakan sebagai alat untuk membuat presentasi linear maupun presentasi non-linear. Apa sih yang dimaksud dengan presentasi linear? Presentasi linear merupakan presentasi yang terstruktur. Maksud dari terstruktur adalah tampilan yang satu dengan yang lainnya saling berurutan. Itulah yang dimaksud dengan presentasi linear. Jadi, contoh aplikasi yang linear adalah yang sering kita gunakan yaitu Microsoft PowerPoint. Lalu ada presentasi non-linear. Apa sih yang dimaksud dengan presentasi non-linear? Presentasi non-linear merupakan presentasi yang berbentuk peta pikiran atau mind map. Sekarang saya akan membahas apa saja kelemahan dan juga keunggulan dari aplikasi Prezi ini. Yang pertama-tama saya akan bahas adalah keunggulan aplikasi Prezi. Yang pertama, ada tampilan tema sangat bervariasi dibanding Microsoft PowerPoint. Saat kita menggunakan Microsoft PowerPoint untuk presentasi, mungkin kita juga ingin membuat tema agar tidak membosankan. Akan tetapi, tema yang akan kita gunakan, kita harus mencarinya dahulu di Google, lalu kita harus mengunduhnya terlebih dahulu. Akan tetapi, jika di dalam aplikasi Prezi presentasi ini kita sudah disediakan tema-tema, kita tinggal gunakan. Dua adalah menarik saat presentasi karena menggunakan teknologi yang membuat ngezoom atau memperbesar. Contohnya, tadi saat teman saya mengklik bentuk persegi, maka secara otomatis bentuk tersebut akan ngezoom atau juga memperbesar. Lalu keluarlah materi yang akan kita sampaikan. Itulah menariknya aplikasi Prezi ini. Tiga adalah lebih simpel saat membuat animasi di dalam aplikasi Prezi. Keunggulan yang terakhir adalah tema yang menarik ini bisa diunduh secara online di dalam Prezi. Tidak perlu kita mencari seperti Microsoft PowerPoint, kita yang mencari template tersebut di dalam Google dan kita mendownload. Akan tetapi, yang saya sudah jelaskan tadi, aplikasi Prezi ini sudah menyediakan tema-tema yang menarik di dalam aplikasinya. Sekarang saya akan membahas tentang kelemahan yang ada di dalam aplikasi Prezi ini. Yang pertama adalah hanya menggunakan teknologi yang membuat ngezoom, jadi software ini terlihat sangat monoton atau sangat membosankan, tidak mempunyai variasi yang lainnya.
Yang kedua, kelemahan dari aplikasi Prezi ini adalah selalu menggunakan internet. Jadi, yang biasanya kita menggunakan Microsoft PowerPoint yang secara offline, maka Prezi ini harus menggunakan internet. Yang ketiga, di dalam kelemahan aplikasi Prezi ini sangat sulit saat memasukkan simbol-simbol matematika. Berbeda dengan saat kita memasukkan simbol-simbol matematika di dalam Microsoft PowerPoint di dalam Microsoft PowerPoint ini pasti sudah disediakan simbol-simbol matematika. Jika di dalam Prezi ini kita akan sulit menemukannya. Kelemahan yang terakhir adalah versi percobaan hanya berlaku dalam waktu 30 hari. Itulah kelemahan dan juga keunggulan dari aplikasi Prezi ini. Akan tetapi kita harus mencoba aplikasi-aplikasi lain untuk presentasi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari kelompok 3 kelas 6E tentang aplikasi Prezi dan cara pembuatan aplikasi Prezi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.